Tapi sebelum itu, saya memohon bantuan dari Saudari Siti untuk nanti rekam perkuliahan ini. Apakah dari Saudari Siti siap? Supaya langsung. Baik, terima kasih Saudari Siti. Oke, Teres mungkin bisa bagikan layarnya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan ini, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai aktivitas belajar kita. Nah, izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu Islam. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, mungkin Saudari Siti sudah bisa mulai rekam. Apakah sudah bisa dinilai? Saudari Siti sudah mulai rekam? Oke, baik. Baik, teman-teman, saya izin mewakili kelompok 2 memulai presentasi kami untuk memulai menjelaskan hasil diskusi kami terkait materi keterbagian, kelipatan, dan faktor pecahan. Sebagai moderator dan pemateri pertama, izinkan saya sebelum itu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Pertama, ada Aisyah Humaira Said saya sendiri, kemudian ada Anastasia Natalia Umbu Minggu sebagai pemateri kedua, ada Lerianto Yakofanggi, pemateri ketiga, Mawarda Saifulewa yang seharusnya menjadi moderator tadi, tapi sepertinya tidak hadir, Sesti Tiana Isnae, Talita Wulan Angelina Talonggoe, Teresia Maria Banda, Dian Vanita Lulubale, Melda Bendalina Manafe, dan Yesi Anggraini Sukmawan 5. Oh iya, mohon maaf, saya izin mengabsen dulu untuk setiap anggota. Anastasia Natalia apakah hadir? Anastasia Natalia Umbu Minggu? Hadir, Ais. Ya, Lerianto Yakob Fanggi? Hadir. Mawarda Saifulewa? Ya, Sesti Lestianesnae? Talita Wulan Angelina Talonggoe? Hadir. Teresia Maria Banda? Hadir. Dian Vanita Lulubale? Hadir. Melda Bendalina Manafe? Hadir. Yesi Anggreni Sukmawan 5? Kita lanjutkan penjelasan materinya. Ya, lanjut Teres. Teres bisa lanjut ke slide. Sudah nih, Ai. Mohon maaf, oh ya, sudah. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, pertama kita akan belajar mengenai topik keterbagian. Keterbagian atau divisibility itu merupakan dasar pengembangan teori bilangan, sehingga konsep-konsep keterbagian besar uraian atau penjelasan matematis tentang pembuktian teorema. Nah, kita mulai dari keterbagian dalam bilangan bulat. Nah, keterbagian dalam bilangan bulat mulai dari definisi bulat B itu habis dibagi bilangan bulat A
bila ada sebuah bilangan bulat K sehingga berlaku B itu sama dengan hasil perkalian A dan K. Atau ditulis A dapat membagi habis B. Simbolnya seperti yang teman-teman lihat pada slide. Untuk notasinya sendiri, notasi A membagi B, A faktor dari B, B habis dibagi A, atau B kelipatan dari A, itu seperti yang teman-teman lihat, A ada garis tegak lurus B. Lanjut. Nah, selanjutnya mengenai teorema-teorema dalam pembagian. Mengenai pembuktiannya, teman-teman bisa baca di penjelasan versi PDF-nya yang sudah dikirimkan di grup. Nah, untuk yang pertama, yaitu untuk setiap bilangan A berlaku 1 dapat membagi habis A. Kemudian, jika A membagi B dan B membagi C, maka A dapat membagi C. Teorema ketiga, jika A membagi B, berarti A dapat membagi B kali C. Untuk setiap C itu bilangan bulat. Selanjutnya, jika A dapat membagi B dan A dapat membagi C, maka A dapat membagi B tambah C. Jika A dapat membagi B dan A dapat membagi C, maka A dapat membagi B kali X ditambah C kali Y. Untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Jadi X dan Y adalah bilangan bulat. Yang jika X dikalikan B terus ditambah Y dikalikan C, itu dapat dibagi habis oleh A. Artinya jika A dapat membagi B dan A ini dapat membagi C, maka A itu dapat membagi B kurang C atau selisih B dan C. Selanjutnya, jika A dapat membagi B dan B juga dapat membagi A, maka A itu nilainya plus minus B atau negatif positif B. Jika A dapat membagi B, di mana A lebih dari 0 dan B lebih M tidak sama dengan 0, dan A dapat membagi B, maka M kali A itu dapat membagi habis M kali B. Jika A dapat membagi C dan B dapat membagi C, dengan A dan B relatif prima, kita tahu sendiri relatif prima itu apabila dari kedua bilangan FPB-nya itu adalah 1. Maka A kali B itu dapat membagi C. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Kepada materi, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, prinsip keterurutan rapi. Prinsip keterurutan rapi adalah ketika terdapat unsur terkecil dalam sebuah himpunan. Teorema, setiap himpunan tak kosong S dari bilangan bulat positif memuat sebuah anggota terkecil, atau dengan kata lain adalah M elemen S sedemikian hingga M lebih kecil sama dengan X untuk setiap X elemen S. Yang kedua, algoritma pembagian. Teorema, jika A dan B adalah bilangan bulat sedemikian hingga B lebih besar 0, maka ada tepat satu bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga A sama dengan B kali Q tambah R. Dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil B. Dan dengan keterangan Q hasil bagi, B adalah pembagi, R sisa bagi, dan A adalah bilangan yang dibagi. Bandingkan dengan definisi keterbagian, A dikatakan terbagi oleh B jika dan hanya jika sisa pembagian algoritma pembagian sama dengan 0. Yang berikutnya, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Definisi faktor atau pembagi yaitu bilangan bulat N dikatakan faktor atau pembagi dari bilangan bulat A jika N dapat membagi habis bilangan bulat A. Definisi faktor persekutuan, bilangan bulat A merupakan faktor persekutuan terbesar dari B dan C jika dan hanya jika
A membagi B, dan A membagi C. Definisi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Bilangan bulat D dikatakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B dan yang disimbolkan dengan D sama dengan A, B jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, D bilangan bulat positif. Yang kedua, D membagi A dan D membagi B. Yang ketiga, C membagi A dan C membagi B, maka C membagi D dengan D lebih besar sama dengan C. Maaf, di situ ada kesalahan penulisan. Seharusnya D lebih besar sama dengan C. Demikian materi dari saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi untuk teorema 1 FPB. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, paling tidak satu di antaranya tidak nol. Maka ada tepat 1G yang merupakan FPB dari A dan B, maka ada M dan N sedemikian hingga G sama dengan A, B sama dengan A kali M tambah B kali N. Untuk M dan N adalah bilangan bulat, dan B adalah bilangan bulat positif. Yang berikut teorema 2 FPB. Jika M bilangan bulat, maka M kali A, M kali B sama dengan M kali A, B. Untuk pembuktian, misalkan D sama dengan M kali A, M kali B, sehingga berdasarkan teorema 1 FPB, maka diperoleh D sama dengan M kali A kali X tambah M kali B kali Y untuk setiap X dan Y adalah bilangan bulat. Sehingga D sama dengan M kali AX tambah M kali BY, atau D sama dengan M kali AX tambah BY. Sehingga D sama dengan M kali A, B. Maka terbukti bahwa M bilangan bulat positif. Sehingga M kali A, M kali B sama dengan M kali A, B. Teorema yang ketiga, jika D membagi A, D membagi B, dan D lebih besar 0, maka A per D, B per D sama dengan 1 per D kali A, B. Teorema keempat, jika A, M sama dengan B, M sama dengan 1, maka A kali B, M sama dengan 1. Yang berikut algoritma Euklidean, yaitu merupakan pengembangan dari algoritma pembagian yang digunakan sebagai solusi untuk memudahkan kita menentukan FPB dari dua bilangan, di mana jika menggunakan cara biasa, maka akan cukup sulit untuk menentukannya. Definisi bentuk algoritma pembagian yaitu A sama dengan B kali Q0 tambah R1 dengan 0 lebih kecil dari sama dengan R1 lebih kecil B. Yang berikut B sama dengan R1 kali Q1 tambah R2 dengan 0 lebih kecil dari atau sama dengan R2 lebih kecil R1. Yang berikut R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3 dengan 0 lebih kecil dari sama dengan R3 lebih kecil dari R2. Dan seterusnya hingga sisa bagi bernilai 0. Maka pembaginya adalah FPB dari A dan B. Dengan pola pencarian atau pembuktian FPB dari keduanya adalah Rn kurang 1 sama dengan Rn kali Qn tambah Rn tambah 1 hingga Rn tambah 1 bernilai sama dengan 0. Sekian dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya mengenai ciri bilangan habis terbagi.
Bilangan yang habis dibagi maksudnya bilangan yang tidak memiliki sisa jika dibagi dengan suatu bilangan. Cara untuk menguji apakah suatu bilangan bulat N terbagi habis oleh suatu bilangan bulat D atau tidak, yaitu N dinyatakan sebagai jumlah atau selisih dari dua bilangan bulat yang salah satu sukunya dipastikan terbagi oleh D, maka N terbagi habis oleh D. Tetapi jika suku yang lain itu tak terbagi habis oleh D, maka N tidak habis terbagi oleh D. Tentu saja suku kedua tersebut diusahakan sekecil mungkin. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ciri terbagi habis oleh 2. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 jika angka satuannya terbagi habis oleh 2. Yang kedua, ciri terbagi habis oleh 5. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 5 jika angka satuannya terbagi habis oleh 5, yaitu jika angka satuannya 0 atau 5. Yang ketiga, ciri terbagi habis oleh 10. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 10 jika angka satuannya terbagi habis oleh 10, yaitu jika angka satuannya 0. Yang keempat, ciri terbagi habis oleh 4. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 jika dua angka terakhir dari bilangan itu menyatakan suatu bilangan yang terbagi oleh 4. Dan yang kelima, ciri terbagi habis oleh 8. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 jika tiga angka terakhir dari bilangan itu menyatakan suatu bilangan yang terbagi habis oleh 8. Yang keenam, ciri terbagi habis oleh 3. Suatu bilangan bulat terbagi habis oleh 3 jika jumlah angka-angkanya terbagi habis oleh 3. Yang ketujuh, ciri terbagi habis oleh 9. Suatu bilangan bulat terbagi habis oleh 9 jika jumlah angka-angkanya terbagi habis oleh 9. Yang kedelapan, ciri terbagi habis oleh 7. Suatu bilangan bulat terbagi habis oleh 7 jika bilangan bulat tersebut tanpa angka satuan dikurangi 2 kali angka satuan itu. Hasilnya terbagi habis oleh 7. Kesembilan, ciri habis dibagi oleh 11. Bilangan A habis dibagi 11 jika silang tanda ganti angka-angkanya yaitu AN dikurangi AN kurang 1 ditambah AN kurang 2 dikurangi AN kurang 3 ditambah seterusnya habis dibagi 11. Dan yang ke-10, suatu bilangan habis dibagi 2N. Jika N bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2N. B. Kelipatan. Kelipatan suatu bilangan merupakan himpunan bilangan-bilangan asli yang habis dibagi oleh bilangan tersebut. Sedangkan Mulyana mengemukakan bahwa suatu bilangan caca X merupakan kelipatan dari suatu bilangan caca P jika X diperoleh dari mengalikan P dengan bilangan caca lainnya. Kedua definisi yang berbeda ini pada dasarnya adalah benar, tetapi secara fakta perlu dispesifikan pada syarat bilangan yang dikalikan adalah bilangan asli, karena kelipatan dari setiap bilangan bulat mempunyai nilai bukan 0, maka dipahami kelipatan bilangan adalah himpunan hasil kali suatu bilangan bulat bukan 0 dengan setiap bilangan asli. Yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pengertian dari kelipatan sendiri, sebelumnya kita telah memahami mengenai definisi kelipatan sebagai hasil kali bilangan yang ingin dicari kelipatannya dengan setiap bilangan asli. Kemudian, pengertian kelipatan persekutuan, memahami kata persekutuan sebagai sekutu atau yang sama mengartikan bahwa kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan. Sehingga kelipatan persekutuan terkecil artinya adalah dari dua atau lebih bilangan bulat yang mempunyai kelipatan persekutuan yang sama, selanjutnya diambil yang terkecil yang dapat membagi ketiganya.
Sekian dari presentasi saya. Saya memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk melanjutkan. Baik, berikutnya untuk bagian A, definisi secara teoritis. Untuk kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat, tidak nol, A dan B adalah suatu bilangan bulat positif, M ditulis A, B sama dengan M apabila memenuhi yang pertama, A membagi habis M dan B membagi habis M. Yang kedua, jika A membagi habis C dan B membagi habis C, maka M membagi habis C dengan M kurang dari sama dengan C. Dalam definisi ini dapat dimengerti bahwa kelipatan setiap buah bilangan bulat yang tidak nol selalu merupakan suatu bilangan bulat positif. Pada bagian yang pertama, untuk definisinya mengatakan bahwa masing-masing dari dua bilangan bulat itu membagi kelipatan persekutuan terkecilnya. Sedangkan pada bagian kedua, menyatakan bahwa tidak lebih kecil dari KPK dua bilangan itu. Untuk pembuktiannya, teorema yang pertama, jika C suatu persekutuan dari dua bilangan bulat tidak nol, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu A, B membagi habis C. Untuk teorema yang kedua, jika C lebih besar nol, maka CA, CB sama dengan C dikali A, B. Untuk teorema yang ketiga, jika A dan B bilangan bulat yang keduanya positif, maka A, B dikali A, B sama dengan A, B itu sendiri. Berikutnya, untuk yang bagian C, faktor pecahan. Jika dikaitkan dengan konsep keterbagian, maka definisi yang kita pahami adalah A per B dikatakan sebagai faktor pecahan dari suatu bilangan bulat K jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat tertentu, misalkan N sedemikian hingga N dikali A per B dikurang K, yang mengakibatkan A per B membagi habis K. Untuk bagian A, bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan merupakan suatu kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat setara. Bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nilai A dan B saling prima. Artinya tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi habis A dan B sekaligus. Untuk pecahan, ada beberapa bentuk diantaranya yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan senilai. Dengan demikian, kita pahami bahwa faktor pecahan merupakan pembagi dari suatu bilangan yang berbentuk pecahan. Berikutnya, contoh dan juga pembahasan. Untuk bagian pertama, contoh untuk keterbagian. Masalah yang pertama, berapa jumlah dari N yang memenuhi 4, 5, N, 7, 2 habis dibagi 3. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu kita harus memahami masalah. Nah, yang diketahui itu ada 4, ada 5, ada N, ada 7, ada 2 yang harus habis dibagi dengan 3. Nah, yang ditanyakan di sini berapa jumlah N yang memenuhi nilai dari 4, 5, N, 7, 2 sehingga habis dibagi 3. Yang kedua, setelah kita memahami masalah, kita harus menyusun strategi. Nah, menggunakan definisi suatu sifat, hal yang pertama yang harus kita lakukan dengan menggunakan teknik ini yaitu mendata apa saja yang diketahui dari soal. Nah, pada bagian memahami masalah kita sudah mengetahui apa saja yang yang ada pada soal. Berikutnya, dari definisi atau sifat-sifat yang diketahui, kemudian tentukan maka definisi suatu sifat yang sesuai atau yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sekian presentasi saya berikan kesempatan kepada teman yang berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Talita. Langkah selanjutnya dari pemecahan masalah dari permasalahan di atas adalah menerapkan strategi. Untuk permasalahan ini, sifat yang sesuai dengan yang dinyatakan adalah sifat yang ketiga, yaitu jumlah digitnya habis dibagi 3. Maka 4 tambah 5 tambah N tambah 7 tambah 3 itu habis dibagi 3, sehingga
18 tambah N habis dibagi 3 untuk N sama dengan 0, 3, 6, dan 9. Jadi jumlah digitnya adalah 0, tambah 3, tambah 6, tambah 9 sama dengan 18. Nah, setelah diperoleh jawabannya, langkah selanjutnya adalah kita meninjau kembali untuk memeriksa apakah hasil tersebut sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya masalah yang kedua terkait FPB, yaitu FPB dari 2166 dan 14 adalah kita selesaikan permasalahan di atas dengan langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Yang pertama, kita harus memahami masalah. Kita diketahui 2166 dan 14 akan dicari FPB-nya. Ditanya berapa FPB dari 2166 dan 14. Setelah kita memahami masalah, langkah selanjutnya adalah kita menyusun strategi pemecahan masalah. Nah, dalam strategi ini akan digunakan strategi membentuk masalah yang setara. Artinya kita perlu bekerja pada soal yang lebih sederhana untuk sampai pada kesimpulan tertentu, dan hasil ini nantinya akan diterapkan pada soal yang semula. Langkah yang ketiga, kita melaksanakan strategi. Jadi, FPB dari 2166 dan 14 adalah sama dengan FPB dari 14 dan 10, sebab 2166 itu sama dengan 154 kali 14 tambah 10, yang berarti 10 kongruen dengan 2166 modulo 14. Langkah keempat adalah memeriksa kembali. Dapat dilakukan pemeriksaan salah satunya dengan menggunakan algoritma Euclid untuk membuktikannya. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga. Sebuah bak mandi mempunyai dua buah keran, yaitu keran besar dan keran kecil. Jika keran kecil dibuka dan keran besar ditutup, bak mandi akan penuh setelah 60 menit. Jika keran besar dibuka dan keran kecil ditutup, bak mandi akan penuh dalam waktu 40 menit. Nah, berapa menit dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua keran dibuka? Kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Yang pertama adalah kita harus memahami masalah. Yang pertama, diketahui jika keran kecil dibuka dan keran besar ditutup, maka bak mandi akan penuh setelah 40 menit. Jika keran besar dibuka dan keran kecil ditutup, maka bak mandi akan penuh dalam waktu 40 menit. Ditanya, berapa menit dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua keran dibuka? Langkah selanjutnya, setelah kita memahami masalah, adalah kita menyusun strategi. Di sini kita menggunakan cara memvisualisasikan masalah pada soal dengan menganalogikan. Oke. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi. Dalam masalah tersebut, keran besar dan keran kecil dibuka secara bersamaan, sehingga air akan memenuhi bak mandi dengan waktu lebih cepat daripada waktu keran kecil dibuka atau keran besar dibuka. Artinya, jika sebelumnya bak penuh dalam waktu 40 menit jika keran besar dibuka, dan 60 menit jika keran kecil saja yang dibuka, jika kita bandingkan saat kedua-duanya dibuka bersamaan, maka diketahui karena selisih waktu kedua keran dapat memenuhi bak mandi dalam waktu adalah 20 menit. Maka bak mandi akan terpenuhi di menit ke-20. Selanjutnya adalah contoh masalah yang berkaitan dengan kelipatan. Masalah yang pertama, Sheila datang ke perpustakaan sekolah setiap 8 hari sekali. Aris datang setiap 5 hari sekali, dan Indra datang setiap 10 hari sekali. Jika pada tanggal 8 Januari 2021 mereka datang ke perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan datang ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus memahami masalah. Diketahui Sheila ke perpustakaan itu setiap 8 hari sekali. Aris ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Indra ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Pada tanggal 8 Januari 2021 mereka datang ke perpustakaan bersama-sama. Ditanya, pada tanggal berapa mereka akan datang ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Setelah memahami masalah, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pemecahan masalah.
Strategi pemecahan masalah yang digunakan adalah kita menganalogikan dengan berdasarkan gambaran masalah. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi. Dalam permasalahan tersebut, ketika kita menganalogikan, sama halnya kelipatan dari setiap kali mereka datang ke perpustakaan, kemudian pada suatu waktu mereka akan bertemu kembali. Misalnya, Sheila datang ke perpustakaan setiap 8 hari sekali. Berarti Sheila akan datang lagi ke perpustakaan pada tanggal 16 Januari 2021, 24 Januari 2021, 1 Februari 2021, 9 Februari 2021, 17 Februari 2021, dan seterusnya. Nah, hal itu sama juga dengan Aris. Demikian juga dengan Aris yang datang ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Berarti Aris akan datang ke perpustakaan pada tanggal 13 Januari 2021, 18 Januari 2021, 23 Januari 2021, 28 Januari 2021, 2 Februari 2021, 7 Februari 2021, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Indra. Indra datang ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Berarti Indra akan ke perpustakaan itu pada tanggal 18 Januari 2021, 28 Januari 2021, 7 Februari 2021, dan seterusnya. Jika kita lihat, Sheila, Aris, Indra pada tanggal 17 Februari 2021 mereka datang ke perpustakaan sehingga mereka dapat bertemu bersama-sama di perpustakaan untuk kedua kalinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memeriksa kembali. Dapat diperiksa kembali dengan menggunakan konsep kelipatan bilangan bulat seperti berikut. Untuk Sheila itu kelipatan 8 ada 8, 16, 32, 40, 48, dan 56. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Itu untuk Aris, dan kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya untuk Indra. Maka KPK dari 8, 5, dan 10 adalah 40. Sehingga jika mereka datang ke perpustakaan bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Januari, mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya setelah 40 hari, yaitu tanggal 17 Februari. Jadi terbukti. Oke, untuk masalah selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, yaitu masalah kedua. 3 bus kota dengan jurusan yang berbeda meninggalkan terminal yang sama dan akan kembali ke terminal setiap 60 menit, 80 menit, dan 120 menit. Jika ketiga bus tersebut meninggalkan terminal secara bersamaan pada pukul 5:30 pada pagi hari, pukul berapa ketiga bus akan bertemu di terminal yang sama tersebut? Penyelesaian. Yang pertama, memahami masalah. Yang diketahui, terdapat 3 bus kota dengan jurusan berbeda. Kembali ke terminal tersebut setiap 60 menit, 80 menit, dan 120 menit. Ketiga bus tersebut meninggalkan terminal secara bersamaan pada pukul 5:30 pagi. Ditanya, pukul berapa ketika bis akan bertemu di terminal yang sama tersebut? Setelah memahami masalah, kita menyusun strategi. Dengan menemukan pola kelipatan. Pelaksanaan strategi. Kelipatan 60 adalah 60, 120, 180, dan seterusnya. Kelipatan dari 80 adalah 80, 120, 160, 240, dan seterusnya. Dan kelipatan dari 20 adalah 120, 240, 360, dan seterusnya. Maka KPK dari 60, 80, dan 120 adalah 240. 3 bus tersebut akan bertemu di terminal yang sama setelah 240 menit, yaitu 240 menit sama dengan 4 jam. Ketika ketiga bus tersebut berangkat pukul 5:30 pagi akan bertemu di terminal yang sama pada jam 9:30. Yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Dapat diperiksa kembali untuk menghindari kekeliruan. Yang materi yang berikutnya yaitu faktor pecahan.
Masalah pertama, yaitu kakak mempunyai uang sebanyak Rp80.000. 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapakah banyak uang yang ditabung? Penyelesaiannya, yang pertama yaitu memahami masalah. Diketahui uang sebanyak 80.000 dan 3/5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Yang ditanya, berapakah banyak uang yang ditabung? Yang kedua yaitu menyusun strategi. Membuat persamaan berdasarkan informasi dari soal. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Beli buku sama dengan 3/5 kali 80.000 sama dengan 48.000. Sisanya ditabung, yaitu 80.000 dikurang 48.000 sama dengan 32.000. Yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Kita dapat memeriksa kembali apakah ada kekeliruan yang terjadi. Yaitu masalah untuk ini, masalah yang kedua. Masalah yang kedua yaitu Tuti membawa selayang Pembagiannya seperti berikut. Untuk gurunya 1/6 bagian. Untuk siswa perempuan 5/8 bagian. Dan sisanya untuk siswa laki-laki. Tentukan bagian kue untuk siswa laki-laki. Penyelesaian. Yang pertama yaitu memahami masalah. Yang diketahui, terdapat selayang kue bolu yang dibagikan untuk guru 1/6 bagian, siswa putri 5/8 bagian, dan sisanya untuk teman siswa laki-laki. Yang ditanya, bagian kue untuk siswa laki-laki. Yang kedua yaitu menyusun strategi. Membuat persamaan, dan yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Demikian materi dari saya kembalikan kepada materi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kue bolu yang dibawa sama dengan 1 bagian atau selayang. Untuk gurunya sama dengan 1/6 bagian. Untuk siswa putri sama dengan 5/8 bagian. Bagian siswa laki-laki sama dengan 1 kurang 1/6 kurang 5/8. Sama dengan 24/24 kurang 4/24 kurang 15/24 sama dengan 5/24. Jadi bagian kue bolu yang diperuntukkan untuk siswa laki-laki adalah 5/24 bagian. Yang terakhir, memeriksa kembali untuk menghindari adanya kesalahan. Yang berikut masalah ketiga. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tarif angkutan antar kota naik 15%. Tarif pada hari biasa Rp30.000. Berapakah tarif angkutan pada Hari Raya Idul Fitri? Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita memahami dulu masalah tersebut. Yang pertama, diketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri, tarif angkutan antar kota naik 15% dan tarif pada hari biasa Rp30.000. Yang ditanya, berapakah tarif angkutan pada Hari Raya Idul Fitri? Yang kedua, menyusun strategi, menuliskan persamaan dengan menghitung semua kemungkinan. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Kenaikan tarif angkutan sama dengan 15% kali tarif hari biasa, sama dengan 15% kali Rp30.000. Sama dengan 15/100 kali Rp30.000, sama dengan Rp4.500. Maka tarif angkutan pada hari raya adalah tarif lama ditambah kenaikan tarif, yaitu Rp30.000 ditambah Rp4.500 sama dengan Rp34.500. Yang terakhir, memeriksa kembali. Dapat dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan dalam prosesnya. Yang berikut latihan soal terkait. Yang pertama, keterbagian. Masalah 1, bilangan 4 angka 3D D1 dapat dibagi 9. Berapakah nilai D? Masalah kedua,
Menjelang bulan puasa, Pak Budi membagikan bantuan kepada para tetangganya berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapat bagian sama banyak. Maka tetangga Pak Budi yang mendapat bantuan adalah sebanyak berapa orang? Yang pertama, kelipatan. Masalah 1. Dua bilangan mempunyai FPB sama dengan 12. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut sama dengan 708, maka KPK-nya adalah masalah 2. 3 buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala setiap 7 detik, dan lampu kuning menyala setiap 5 detik. Ketiga lampu itu akan menyala bersama pada detik keberapa? Yang berikut faktor pecahan. Masalah 1. Tentukan nilai dari masalah kedua. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak putri. Ibu ini bermaksud membagikan sehelai kain sutra yang panjangnya 92 per 3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjangnya yang sama. Tentukan panjang masing-masing kain tersebut. 27 dikali 1 tambah 1 per 10 tambah 1 per 100 tambah 1 per 1000 tambah 1 per 10.000 tambah seterusnya. Baik, terima kasih. Sekian materi dari kelompok saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua rekan pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok lain jika ada yang mau bertanya. Tapi sebelum itu saya ingin memperjelas sedikit mengenai soal latihan karena ada kekeliruan. Teres mungkin bisa geser ke slide 20. Nah, baik teman-teman, di soal latihan ini ada sedikit kekeliruan di bagian topik faktor pecahan. Itu yang masalah 1, tentukan nilai dari 27 dikali 1 tambah 1/10 tambah 1/100 tambah 1/1000 dan seterusnya itu harusnya di bagian atas, teman-teman. Jadi mohon maaf. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini saya membatasi 4 pertanyaan. Terima kasih. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya. Ya, karena Saudara Sulaiman yang lebih dulu, jadi saya persilakan kepada Saudara Sulaiman. Setelahnya nanti Saudara Charis bisa lanjut bertanya. Silakan Saudara Sulaiman. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin bertanya di bagian ciri bilangan yang habis terbagi. Itu di halaman 10 pada PDF. Ciri terbagi habis oleh 7. Di situ saya kurang paham untuk kalimatnya itu. Suatu bilangan bulat terbagi habis oleh 7 jika bilangan bulat tersebut tanpa angka satuan dikurangi 2 kali angka satuan itu. Hasilnya terbagi habis oleh 7. Mungkin dari kelompok bisa memperjelas ciri-ciri dari suatu bilangan habis terbagi oleh 7. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah semuanya nanti bertanya, akan kami coba untuk menjawab. Nah, selanjutnya dari Saudara Charis, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
mau bertanya mengenai masalah-masalah yang ada pada faktor pecahan. Nah, di situ 3 masalah yang teman-teman berikan itu, menurut teman-teman apakah itu termasuk sebuah masalah matematika? Kalau termasuk, boleh jelaskan. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai variasi soal pada faktor pecahan yang teman-teman berikan itu kurang lebih hampir sama, sehingga bisakah teman-teman memberikan variasi soal yang berbeda dengan penyelesaian menggunakan strategi juga yang berbeda, karena pada ketiga masalah yang diberikan itu semua menggunakan strategi dengan membuat persamaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, masih ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik teman-teman, karena tidak ada yang ingin bertanya dan semuanya diam, jadi saya pikir hanya Charles dan Sulaiman saja yang bertanya, maka kami menutup sesi pertanyaan dan akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Sulaiman dan Charis. Baik, saya akan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sulaiman. Untuk Saudara Sulaiman, mungkin bisa buka makalah yang kami buka materi versi PDF yang kami kirim supaya ketika saya jelaskan, Saudara Sulaiman bisa sambil lihat di situ mengenai penjelasan yang Saudara Sulaiman tanyakan. Oke, baik. Lanjut. Baik. Baik, tadi Saudara Sulaiman menanyakan mengenai ciri bilangan yang ciri terbagi habis oleh 7. Apakah benar demikian? Ya, ya, betul. Ya, di situ di poin 8 mengenai ciri terbagi habis oleh bilangan bulat terbagi 7 jika bilangan bulat tersebut tanpa angka satuan dikurangi 2 kali angka satuan itu. Hasilnya terbagi habis oleh 7. Lebih jelasnya mungkin bisa perhatikan di contoh. Misalnya 97.538. Apakah terbagi habis oleh 7? Nah, Oke, stop sampai di situ. Ya, dari ciri-cirinya itu suatu bilangan akan terbagi oleh 7 jika bilangan bulat tersebut tanpa angka satuan. Kita lihat dari contoh soalnya itu 97.538. Di situ angka satuannya 8. Bagaimana dengan ciri-cirinya tersebut dengan contoh soalnya? Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut Saudara Soleh, karena di situ akan dijelaskan mengenai tanpa angka satuan nanti di proses penyelesaiannya. Nah, misalkan nih, dari situ tadi kan ditanyakan 97.538, apakah terbagi habis oleh 7? Nah, ambil dan pisahkan angka terakhir 90. Nah, dari situ kita paham mengenai tadi yang kita tahu kan angka satuan itu kan di bagian terakhirnya. Nah, yaitu dengan 9.737. Nah, di situ kan Saudara Soleh di situ yaitu 8. Nah, dikatakan 8. Itu kan angka satuan terakhir. Nah, sudah tanpa 8 berarti. Nah, untuk dikalikan 2. Nah, itu maksud penjelasan di awal yang tadi itu. Sehingga 8 kali 2 itu kan sama dengan 16. Nah, hasil 16 ini itu untuk mengurangi 9.753. Nah, sudah tanpa angka 8 di situ. Tadi kan 97.538. Nah, kalau menurut pertanyaan dari Saudara Soleh, saya kira sampai di proses ini itu sudah menjawab. Nah, untuk selanjutnya bisa diteruskan prosesnya. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Jadi baik. Jadi tanpa satuannya diikutkan dari bilangan 97.538. Berarti bilangan yang bisa dibagi oleh angka 7 ini pada contoh soal ini bilangan yang mana? Soalnya angka satuan 8 itu tidak diikutkan sehingga bisa terbagi oleh 7. Sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada PDF ini. Mohon kejelasannya. Saudara-saudara, bilang angka ya tetapi menurut aturan untuk dapat dibagi oleh 7, 8 nanti itu dikali 2. Nah, setelah dia dikali 2, itu nanti dikurangi dengan digit sebelumnya sebelum tanpa 8. Di situ, begitu proses ketika kita ingin membuktikan apakah bilangan itu terbagi oleh 7 atau tidak. Nah, mungkin saya harus jelaskan lebih lanjut dulu ya. Nah, setelah dikurangi, yaitu kan 9.753 yang sudah tanpa 8, itu dikurangi 16. 16 ini dari mana? Dari hasil perkalian 8 dengan 2. Sebagaimana syarat sebelumnya, dikurangi 2 kali angka satuan itu. Nah, 2 dikali 8 maksudnya, angka satuan itu. Nah, setelah itu,
Selanjutnya, ambil dan pisahkan angka terakhir dari 9.737. Dilanjutkan lagi seperti proses sebelumnya, yaitu 7. Nah, di sini kan karena angka satuannya 7, jadi 7 diambil lagi untuk dikalikan 2. Sama seperti tadi. Yang tadi kan ketika satuannya 8, dia yang dikalikan 2. Tapi setelah selanjutnya ini satuannya adalah 7, maka 7 yang dikalikan 2. Nah, 7 kali 2 itu kan sama dengan 14. Selanjutnya, digitnya tadi yang sudah tanpa 7, kita kurangi dengan 14. Selanjutnya 9 kali 2 14. Nah, itu 9 kali 2 ya, karena 9 itu kan digit terakhir dari ini. Itu 973 kurang 14, kita dapatkan hasilnya 959. Nah, karena di kondisi ini sekarang adalah satuannya itu 9, selanjutnya 9 yang kita kalikan 2, seperti dua proses sebelumnya tadi. Nah, lalu kita akan dapatkan 95 kurang 18, 77. Sampai di situ sudah. Karena kita sudah temukan bahwa 77 memang terbagi habis 7. Jadi, seperti itu maksudnya. Jadi apakah masih keliru dengan penjelasan saya, Saudara Soleh? Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Saudari Aisyah. Untuk lebih jauhnya sangat dipahami. Terima kasih. Mohon maaf, Saudara Soleh, bisa diulangi soalnya putus-putus. Terima kasih untuk penjelasan dari Saudari Aisyah. Dari saya penjelasannya sangat cukup. Baik, terima kasih juga.